Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Nuruldiandini dari kelas 11 PM1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar. Lanjut ke topik. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Di pasar juga terjadi kegiatan tawar-menawar pedagang dan pembeli, bertujuan agar harga barang yang diinginkan pembeli tersepakati. Selanjutnya ada peran serta fungsi pasar. Pasar menjabatani produsen dalam memperlancar penjualan hasil produksi, menjadi tempat untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa yang telah diproduksi. Lalu ada peranan pasar bagi konsumen. Dengan adanya pasar konsumen, menjadi lebih mudah dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada peranan pasar bagi pembangunan, yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung, membantu menyediakan berbagai macam barang dan jasa. Lalu ada peran pasar bagi sumber daya manusia atau SDM. Maka dengan ini, semakin luasnya suatu pasar, maka semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan pasar, juga membantu mengurangi pengangguran. Lalu ada pasar sebagai pembentuk harga. Ketika tawar-menawar sudah mencapai kesepakatan bersama, maka barang dan jasa telah memiliki harga yang sebenarnya. Sarana untuk promosi pasar dilakukan dengan memberikan informasi manfaat, keunggulan, serta fungsinya pada konsumen. Dengan promosi membuat barang kita jadi lebih dikenal. Pasar sebagai penempatan nilai atau set value. Pasar merupakan penggerak ekonomi suatu negara untuk mengorganisasi produk, menyelenggarakan penjatahan atau rationing, mempertahankan kebutuhan, dan mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut bentuk kegiatan, yaitu ada pasar nyata yang merupakan pasar yang menyediakan berbagai macam barang yang bisa diperjualbelikan. Contohnya pasar swalayan dan pasar tradisional. Selanjutnya, ada pasar abstrak, merupakan pasar yang kecil kemungkinan dalam hal tawar-menawar, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Contohnya pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Selanjutnya, ada pasar menurut jenis pasar menurut transaksi. Pasar tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional. Ciri-ciri pasar tradisional dikelola oleh pemerintah setempat atau daerah setempat. Adanya sistem tawar-menawar barang-barang dijual beragam serta dengan tempat yang sama. Sebagai besar barang serta jasa yang dijual merupakan hasil lokal. Contohnya pasar Musi dan pasar Agung. Selanjutnya ada pasar modern. Merupakan pasar yang terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Contohnya pasar swalayan, hipermarket, supermarket, dan minimarket. Selanjutnya ada pasar menurut jenis barang. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang menjual ataupun membeli berbagai macam jenis barang yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada pasar sumber daya produksi, merupakan pasar yang menjual atau membeli mengenai produk yang menjual seperti tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasar menurut waktu. Pasar harian merupakan suatu pasar yang menjual kebutuhan pokok dipertemukan penjual dan pembeli setiap hari. Lalu ada pasar mingguan, merupakan sebuah pasar yang biasanya dibuka dalam seminggu satu kali, biasanya terdapat di pedesaan. Yang ketiga ada pasar bulanan, merupakan pasar yang bukannya sebulan sekali terdapat di daerah tertentu. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ada pasar temporer, merupakan pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta tidak dapat diprediksi atau hanya tertentu saja, contohnya pasar bazar dan pasar kaget. Jenis yang ketiga yaitu ada pasar menurut keleluasan distribusi. Yang pertama ada pasar daerah, merupakan sebuah pasar yang dapat membeli serta menjual produk dalam suatu daerah yang dimana produk tersebut dihasilkan. Lalu ada pasar lokal, merupakan pasar yang dapat melakukan transaksi jual beli produk dalam suatu kota. Lalu ada pasar nasional, merupakan pasar yang dapat membeli atau menjual suatu produk di dalam
suatu negara dan juga tempat produk tersebut dihasilkan. Yang terakhir, ada pasar internasional, merupakan sebuah pasar yang dapat transaksi membeli dan menjual suatu produk dari berbagai negara, contohnya pasar kopi di Santos, Brazil. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.